Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Mari ucapkan puji Tuhan, karena kita harus bersyukur. Pagi hari ini, Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022, kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan yang baik, dan diberkati Tuhan Yesus. Jangan pernah lelah memuji nama Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik, karena Tuhan Yesus itu baik. Ingat ya, Tuhan Yesus itu baik dan tidak pernah meninggalkan kita orang yang percaya kepadanya. Yuk, mari kita mulai ibadah sekolah minggunya. Namun sebelum memulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan sampai hari ini, sehingga kami masih merasakan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami, agar menjadi berkat bagi kami, orang di sekitar kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi hidup kami, dan kami selalu setia memuji nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Iya, kabarnya harus selalu baik ya. Ya, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu pada adik-adik sampai pada saat ini yang telah mengumpulkan kami di sini. Walaupun kami hanya beribadah melalui streaming, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan selalu ada bersama kami. Sekarang kami mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati cerita firman Tuhan ini agar menjadi berita bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sebelum kakak bercerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membaca Alkitab dari Kejadian 6 ayat 1 sampai 8 yang berperikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu manusia raksasa? Ya, seperti apa rupanya? Ayo. Ya, pada Kejadian 6 ayat 4, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nah, adik-adik, yang dimaksud dengan manusia raksasa adalah manusia yang tubuhnya lebih besar dari ukuran manusia biasa ya. Mereka adalah orang-orang kuat dan tangguh pada saat itu, dan memiliki nama besar seperti raja-raja. Namun sayang sekali, tabiat dan sifat mereka buruk sekali karena terjatuh ke dalam dosa. Adik-adik, tubuh yang besar digunakan untuk menindas orang lain, sehingga semua orang takut kepada mereka. Manusia raksasa itu mengambil para perempuan yang takut kepada Allah dan dijadikan sebagai istri seraya melahirkan anak-anak. Namun
Sayang sekali anak-anak tersebut mewariskan tabiat jahat dari orang tuanya, dan mereka berbuat lebih jahat lagi. Kekuatan dan kekuasaan yang ada pada mereka menindas dan berbuat jahat kepada sesamanya, adik-adik. Nah, jadi apa sih yang namanya manusia raksasa? Seperti apa sih maksudnya manusia raksasa ini? Nah, jadi manusia raksasa ini akan diartikan sebagai perbuatan-perbuatan atau sifat manusia yang jahat, ya adik-adik, yang suka menindas sesama, manusia yang lemah, serta manusia yang sering menentang perintah Allah. Nah, seperti itu. Dan contohnya seperti apa? Contoh manusia yang berbuat jahat seperti apa, adik-adik? Yaitu seperti membuli teman, iri dengan sesama, mencuri, mencontek, dan banyak hal lagi yang lain. Karena kelakuan manusia yang menindas sesama serta menentang Tuhan Allah dengan tidak habis-habisnya, maka Allah kecewa, adik-adik, menyesal dan tidak senang, sehingga Allah harus menghukum manusia yang berdosa tersebut. Nah, setiap hari semakin banyak loh, adik-adik, manusia memenuhi bumi ini, dan akibatnya semakin banyak pula kejahatan yang terjadi. Setiap hari manusia itu memikirkan kejahatan apalagi yang mereka lakukan. Ya seperti apa? Seperti yang kakak bilang tadi, iri atau mencuri barang juga. Bahkan alam yang seharusnya dijaga dan dipelihara malah dirusak untuk memuaskan keinginan nafsunya. Wah. Lalu kejahatan apa sih yang lebih besar yang dilakukan manusia itu? Ayo. Apa ayo? Yaitu manusia itu menentang Tuhan. Iya, itu ditandai dengan tidak mematuhi perintah Tuhan dan menganggap bahwa Tuhan tidak ada. Akibatnya Tuhan mengadakan perhitungan dengan manusia dan menyesal karena telah menciptakan mereka. Nah, apa yang Tuhan lakukan terhadap manusia? Tuhan akan menghukum manusia dengan cara membinasakannya, melenyapkan manusia dari muka bumi ini. Dengan cara apa? Yaitu mendatangkan air bah, adik-adik. Nah, mengapa Tuhan lakukan hal tersebut? Ayo, kenapa? Ya karena manusia tidak dapat berubah. Berulang kali Tuhan mengingatkan manusia supaya manusia berbalik kepadanya dan hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi setiap kali Tuhan mengingatkan, maka pada saat itu juga manusia menentang dan melawan Tuhan Allah. Tuhan menghukum manusia yang berbuat jahat itu dengan memperpendek usia mereka, adik-adik. Sebelumnya usia manusia mencapai ratusan tahun loh. Wah, tetapi karena kejahatannya maka umurnya diperpendek. Tetapi manusia juga tidak menyadari kesalahannya. Akhirnya Tuhan memutuskan untuk membinasakan manusia dari muka bumi ini. Nah, ada yang baik. Tuhan sangat membenci perbuatan dosa dan kejahatan, ya. Ada orang yang merasa bahwa mereka memiliki kekuatan, sehingga dengan kekuatan itu akan berbuat jahat terhadap orang lain. Ya, tidak boleh seperti itu.
Jadi, Tuhan ingin anak-anaknya mendengar dan melakukan perintahnya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan sangat sayang terhadap kita. Dan Tuhan tidak ingin kita meninggalkannya. Walaupun kita sekuat dan segagah apapun. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita aman dan mempunyai keselamatan yang kekal adik-adik. Ya seperti itu ya. Jadi sampai sini dulu cerita firman Tuhan dari kakak. Semoga firman ini dapat menjadi pelita bagi hidup adik-adik semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ayat hafalan kita pada hari ini yaitu terambil dari Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, demikian ayat hafalan kita pada minggu ini. Mohon adik-adik untuk menghafalkannya dan divideokan, kirim untuk kakak-kakak sekolah minggunya ya, atau kirim ke grup parenting. Dikumpulkan paling lambat hari Kamis depan ya. Baik adik-adik semuanya, sekarang mari kita bersatu di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Dan terima kasih juga karena Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu ini hingga dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ibadah sekolah minggu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kau berkati dan sertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati kami juga dalam pendidikan kami sehingga kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dalam mereka menjalankan pekerjaan dan tugas kewajiban mereka serta tanggung jawab mereka. Lindungi dan beri mereka kesehatan ya Tuhan. Bantu kami juga ya Tuhan, beri kami hikmat untuk selalu dapat menerapkan protokol kesehatan, sehingga kami dapat terhindar dari virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Kau berkati kami dengan kesehatan, sehingga kami dapat menjalankan tugas kami dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk yang sakit. Kau berkati mereka, beri mereka kesembuhan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas mereka kembali seperti biasanya. Kau beri penghiburan juga kepada yang bersedih dan patah hati. Beri mereka ketabahan, kekuatan, dan penghiburan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau naikkan hanya ke dalam nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan
Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai segala rutinitas. Terlebih lagi kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu pada minggu hari ini dari awal, pertengahan, dan akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam firman Tuhan yang disampaikan melalui guru sekolah minggu kami tadi. Kiranya firman Tuhan tadi dapat menjadi bekal dan juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih atas berkat Tuhan. Biarkanlah kami melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Semoga Tuhan selalu menyertai dan kita kami Tuhan, dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ya pasti luar biasa. Nah kakak secara pribadi kepada adik-adik semua mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah menyaksikan ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan, dan sekarang akan segera berakhir. Semoga juga firman Tuhan melalui cerita Alkitab yang disampaikan oleh guru sekolah minggu tadi berkenan untuk adik-adik semua untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, di sini kakak mengingatkan yang pertama, jangan lupa untuk memfoto atau memvideokan atau mendokumentasikan adik-adik sekalian ketika adik-adik sedang menyaksikan ibadah sekolah minggu, dan juga jangan lupa difoto atau didokumentasikan tugas adik-adik ketika mengerjakan tugas dari masing-masing kelas, baik di kelas tengah, kecil ataupun besar ya. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa dikirimkan di grup parenting atau ke masing-masing guru di kelas masing-masing, baik dokumentasi saat beribadah dan juga dokumentasi tugasnya. Yang kedua, jangan lupa adik-adik untuk terus menghafal ayat Alkitabnya ya. Jangan lupa untuk didokumentasikan atau dikirimkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Yang ketiga nih adik-adik, penting juga, ini pandemi masih belum selesai ya. Nah oleh sebab itu pada adik-adik semua, tolong tetap jaga protokol kesehatannya di rumah bersama keluarganya ya. Nah seperti yang di gambar ini ya, 5M ya, pasti adik-adik tahu dan sudah diingatkan oleh kakak-kakak sebelumnya ya. Nah yang paling penting kakak ingatkan sekali, tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum berakhir. Nah kira-kira mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Semoga berkenan untuk adik-adik semua. Jangan lupa untuk ibadah di minggu depan ya. Stay tune di YouTube channel GKN Nazaret. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom.